Halo semuanya, kali ini saya akan ngasih tahu ke kalian berapa sih budget yang dibutuhkan kalau mau liburan ke Malang. Jadi saya akan kasih tahu sambil kita nikmatin perjalanan dari Malang, Terminal Arjosari sampai ke Jakarta, Terminal Pulau Gebang. Akas Green ke Surabaya juga via tol Karanglo. Tinggal Bagong ke Surabaya. Banyak yang ke Surabaya teman-teman. Ya. Dari Surabaya ke Malang juga banyak. Jadi kalau kehabisan tiket kereta ekonomi yang 12.000 itu bisa naik bus dari Surabaya ke Malang. Harganya kisaran di 20 sampai 30.000. Nggak terlalu jauh beda sama kereta yang 12.000. Hari ini kita akan naik Indoren teman-teman. Dimulai dari Jakarta. Dari Jakarta kalian punya dua pilihan kalau mau murah, yaitu naik bus atau naik kereta. Tentu paling murah jatuh pada kereta Airlangga relasi Pasar Senen ke Surabaya, Pasar Turi. Kemudian bisa lanjut naik bus dari Terminal Surabaya Bungur Asih ke Terminal Arjosari, Malang. Tertarik dengan trip ini? Maka kalian harus siap fisik karena siap-siap perjalanan kalian 16 jam. Ini udah termasuk kalian naik ojek ke Bungur Asih ya. Kemudian kalian juga naik ojek lagi ke hotel dari Terminal Arjosari. Dan selama perjalanan naik kereta itu kalian harus siap-siap juga pegel punggungnya. Karena kursinya seperti ini. Ya, jadi kursi yang tegak. Tapi nggak masalah kalau di kereta itu kalau kita capek kita bisa keliling ini ya ke gerbang-gerbang lain ya atau ke kereta restorasi untuk menghilangkan suntuk. Tantangan berikutnya untuk yang milih trip jenis ini itu adalah sampai di Surabayanya malam sekitar jam 10 malam. Dan kalian dari Surabaya itu naik bus malam ke Terminal Arjosari yang mana kalian bisa sampai Terminal Arjosari itu dini hari pagi. Total biaya yang harus dikeluarkan dengan trip ini untuk pulang pergi hanya sekitar 268.000. Lebih murah daripada kereta ekonomi New Generation ataupun bus satu kali perjalanan. Nah, murah banget kan? Dengan kurang dari 300.000 kalian bisa pulang pergi dari Jakarta ke Malang. Tapi ya namanya trip yang murah ya, pasti peminatnya banyak. Makanya kalian wajib banget untuk rencanakan perjalanan kalian 45 hari sebelumnya. Karena untuk tiket kereta api itu dibuka 45 hari sebelum keberangkatan. Dan kalian harus keluar tiket di jam sekitar subuh, jam 4 sampai jam 5 pagi. Nah, kemudian kalian juga harus siapkan perbekalan ya, kayak snack-snack atau makanan berat karena kalian akan 16 jam di perjalanan, lebih dari setengah hari teman-teman. Di daerah Sidoarjo kita berhenti dulu teman-teman, mengambil penumpang. Oke, sekarang kita anggap kalian sudah merencanakan perjalanan kalian 45 hari sebelumnya. Dan tiket Erlangga pulang balik itu sudah di tangan. Sekarang kita ngomongin akomodasinya di Malang. Jadi di Malang itu banyak penginapan yang harganya 100 ribuan. Tapi tipenya kabin. Kalau kalian solo trip, tipe kabin cocok karena murah, satu orang 100 ribu. Tapi kalau misalkan kalian berdua, better cari Red Doors yang ada di daerah Blimbing. Di situ banyak Red Doors yang murah. Kalian bisa dapat
harga satu malam 150 ribuan. Jadi satu orang cuma bayar 75 ribu aja. Karena kalian sampainya dini hari, kalian harus book hotel di tanggal sebelumnya. Jangan di tanggal hari kalian sampai di Malang. Karena kalau kalian belinya di hari pas sampai di Malang, itu masih jam 2 pagi. Kalian nggak akan bisa check-in. Check-in itu jam 2 siang. Jam 2 siang sampai jam berapa? Sampai habis masa book kalian. Jadi kalian misalkan sampai tanggal 8, maka booknya harus di tanggal 7 sampai tanggal 8. Masuknya jam 2 pagi. Nanti check outnya di jam 11 siang biasanya. Tapi kalau misalkan kalian mau 2 hari, ya tinggal dari tanggal 7 sampai tanggal 9. Check outnya di tanggal 9. Seperti itu. Sekarang kita anggap kalian udah punya tiket Erlangga pulang balik, kemudian kalian juga udah book hotel 2 hari. Sekarang apa aja nih yang harus kalian lakukan selama liburan di Malang? Yang pertama, kalau sudah sampai di hotel, istirahat dulu, ya bisa sampai jam 9 pagi. Kemudian kalian bisa sewa motor. Sewa motor di Malang itu rata-rata rate-nya ya ada di 80 ribuan. Kalian harus siapin SIM ya, harus punya SIM. Kalian bisa lanjut petualangan kalian ke arah Malang Selatan. Paling ngisi bensinnya ya 30 ribu lah, 30 ribu cukup. Nah, di Malang Selatan itu banyak banget pilihan pantai yang bisa kalian explore. Apalagi kalian startnya di jam 8 pagi. Ya, atau jam 9 pagi lah. Di jam 9 pagi kalian start, nyampe Malang Selatan ya sekitar zuhur lah ya, jam 12 siang. Karena dari Malang, kota Malang ke Malang Selatan itu sekitar 3 jam seperti yang udah saya bahas di video sebelumnya. Pantai apa aja nih yang worth it untuk dikunjungin? Yang pertama udah pasti pantai 3 warna, CMC 3 warna. Tapi kalian harus reservasi dulu di web mereka dan harus nyewa guide 100 ribu. Kalau kalian rame-rame, murah sewa guide 100 ribu ya. Tapi kalau misalkan kalian cuman berdua atau sendiri, ya lumayan mahal. Alternatifnya, kalian bisa ke pantai lain. Itu di sepanjang jalan, semuanya pantai. Tinggal pilih aja mau yang mana dan murah. Harga masuknya murah, nggak mahal. Karena jaraknya yang jauh dari kota Malang, saya sarankan untuk tidak sunsetan di pantai Malang Selatan. Karena kalian akan ribet pulangnya. Jalurnya itu serem, gelap, lewat hutan. Cuma kalau misalkan kalian memang udah biasa touring dan segala macam, dan pastikan motor yang kalian sewa itu sehat, no problem, kalian bisa sampai sunsetan di pantai Malang Selatan. Karena sunsetnya itu bagus banget teman-teman. Oke, kita anggap kalian sunsetan di pantai Malang Selatan sampai jam 6 atau setengah 7 deh. Kalian pulang lagi sampai di kota Malang di jam setengah 10. Dan kalian harus balikin motor di jam 10 malam. Karena untuk penyewaan motor di Malang itu, dia jatuh hariannya adalah bebas jam berapapun. Nanti pulanginnya tetap sama, yaitu jam 10 malam, teman-teman. Kalau misalkan kalian gak mau ke pantai, prefer wisata yang pegunungan, maka Bromo adalah pilihan terbaik untuk menikmati suasana pegunungan.
melihat sunrise, dan merasakan dinginnya alam pegunungan. Nah, kalau misalkan kalian naik kereta Airlangga, kalian bisa langsung ikut open trip dari Surabaya. Biasanya harganya di kisaran 300 sampai 350 ribu. Untuk open trip ke Bromo dari stasiun Surabaya atau dari Surabaya Kota, itu hanya melayani weekend saja. Sedangkan kalau misalkan dari Malang, itu weekday pun ada open tripnya. Untuk itinerary-nya dari stasiun Surabaya Kota biasanya dijemput di jam 12 malam. Kemudian nanti agendanya adalah melihat sunrise, kemudian berfoto, dan menikmati pemandangan alam Bromo. Kemudian setelah itu kembali lagi ke kota Surabaya. Kemungkinan sampai kota Surabaya adalah sore hari. Jadi sampai kota Surabaya kalian bisa langsung check-in ke hotel yang sudah kalian book. Habis itu besoknya kalian bisa pulang di jam 12 siang menggunakan kereta Airlangga. Oke, sekarang kita ngomongin trip yang lagi kalian tonton ini nih, yaitu trip dari Malang Arjosari ke Jakarta Pulau Gebang. Trip ini menggunakan bus Indoren double decker. Tarifnya sendiri 400.000 satu kali trip. Yang mana ini lebih murah daripada kereta ekonomi Next Generation. Dengan naik bus ini kalian udah bisa dapet satu kali servis makan. Servis makannya ala carte, nggak prasmanan. Kursi yang nyaman, dapat snack juga, yang pasti nyaman banget. Di sebelah kiri adalah jalur kereta cepat. Apa ya wes lah? KCIC. Nggak tahu kok belum kosan. Kita keluar dulu di tol Cikarang Barat ya. Kemungkinan sih ada menurunkan penumpang ya, kemungkinan. Untuk perjalanan dari Arjosari, kita akan disuguhi pemandangan yang sudah kalian lihat dari menit awal ya. Pemandangannya dinominasi oleh pemandangan pegunungan dan persawahan. Lalu dari Malang, bus ini transit dulu tadi di Sidoarjo, menaikkan penumpang, kemudian lanjut terus sampai ke Pemalang. Di Pemalang akan dapat servis makan satu kali, tapi jarak dari Arjosari ke Pemalang itu lumayan jauh dan cukup memakan waktu dari pagi sampai siang tengah hari habis zuhur. Jadi pastikan teman-teman sebelum berangkat sarapan dulu tetap. Walaupun dapat snack ya, snacknya itu roti. Dan nanti bus ini akan menurunkan penumpang di Cikarang, Bekasi Timur, lalu Pulau Gebang, dan berakhir di Terminal Poris. Bagi teman-teman yang mau liburan ke Malang, siapkan waktu yang cukup panjang, waktu libur yang cukup panjang, cuti yang cukup panjang. Kemudian biayanya pun tidak murah, walaupun ada opsi yang tadi sempat saya sebutkan, tapi tetap akan memerlukan biaya yang cukup besar, teman-teman. Kita keluar lagi di Bekasi Timur teman-teman, untuk menurunkan penumpang lagi.
Fun fact sedikit, kalau di Bekasi Timur ini untuk teman-teman bus mania, ini adalah spot paling favorit karena banyak banget bus dari manapun mereka ke sini dulu. Oke, jadi kesimpulannya berlibur ke Malang itu pilihan wisatanya banyak, lalu open tripnya juga banyak dan weekday. Tapi kalau dari Jakarta perjalanannya itu memakan waktu setengah hari, 12 sampai 16 jam. Kalau misalkan kita pekerja ngambil cuti harus 3 sampai 4 hari atau ditempelin sama hari libur. Oke, sekarang kita udah sampai di Terminal Pulau Gebang. Artinya video ini akan segera berakhir. Semoga informasi yang saya kasih bisa bermanfaat untuk teman-teman merencanakan liburan teman-teman ke Malang. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa, sehat selalu.